serius tapi menggelitik, mendorong saya untuk mengerahkan pikiran. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka sekitar, Ustadz kan juga Muhammadiyah. Ustadz Adi Hidayat itu posisinya kan sudah tinggi di PP Muhammadiyah katanya. Kalau Ustadz sampai sekarang kan tidak duduk di struktur pusat. Saya bilang kepada beliau, itu bukan jaminan ya, seseorang duduk di PP lalu bisa dengan mudah mengeluarkan fatwa atas nama Muhammadiyah. Kalau memang bukan dari Muhammadiyah, saya bilang seperti itu. Muhammadiyah itu ada GBHN-nya, seolah-olah saya bilang seolah-olah begitu. Tahu GBHN? Nah, GBHN garis-garis besar haluan negara. Kalau GBHM itu garis-garis besar haluan Muhammadiyah. Itu istilah saya. Jadi garis-garis besar haluan Muhammadiyah ini tidak semua orang bisa. Di Muhammadiyah itu terlalu banyak orang yang berpikir yaitu seolah-olah memang benar-benar Muhammadiyah gitu. Tetapi mereka kalau lebih jauh ditelusuri, itu tak lebih hanya dengan sekedar seorang Muhammadiyah belaka. Selebihnya tidak tahu apa-apa, saya bilang gitu. Saya banyak teman di pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Tapi sampai hari ini mereka tidak tahu itu bagaimana sih Muhammadiyah yang sebenarnya gitu. Banyak nggak tahu karena mereka masuk Muhammadiyah ini direkrut. Biasanya belum ada pertimbangan yang bagus lah dari pimpinan pusat tuh mau menggunakan parameter. Kadang-kadang koncoismenya itu nampak gitu ketika apa ya, koncoisme, temanisme gitu. Ya, saya ini istilah baru saya, koncoisme, temanisme, nepotisme gitu. Jadi mereka ini berada di dalam belanga Muhammadiyah. Jadi, pergaulannya setiap hari di Muhammadiyah. Pergaulannya itu. Nah, tentunya ini tidak menjadi dasar bahwa mereka itu mengetahui Muhammadiyah. Itu tidak jadi dasar ya, bahwasanya mereka mengetahui Muhammadiyah. Tidak ada yang memungkinkan bahwasanya mereka itu bisa mengerti Muhammadiyah. Karena saya sering berhadapan dengan mereka. Pas lagi istirahat di masjid itu, Masjid Muhammadiyah, Masjid At-Tanwir Muhammadiyah namanya itu, yang ada di Menteng Raya itu saya biasa santai duduk. Didatangi oleh uh, wakil ketua apa namanya ya, bagian UMKM itu, didatangi saya oleh Ustadz Zul, kok jarang muncul-muncul sekarang di PP Muhammadiyah. Lah kan saya bukan orang PP Buya, kata saya. Saya bukan orang PP Buya. Yang kata si teman saya, si Tabrani, dia bilang, wah itu orang sudah pejabat besar itu di Muhammadiyah. Eh, beliau ini lulusan sudah doktor katanya. Jadi itu canda kami di Muhammadiyah. Tapi persoalannya kalau berbicara parameter di Muhammadiyah ini, orang di Muhammadiyah banyak. Misalnya majelis pendidikan, majelis ekonomi, majelis tarjem, majelis tabligh, majelis-majelis lainnya ya. Sampai kepada ya seperti kementerian saja di Muhammadiyah ini. Kalau dilihat tuh strukturnya ya, semua ada. Sampai ada yang mengurus penghijauan segala di Muhammadiyah ini. Yang mengurus pendidikan ini misalnya Dikdasmen, mereka mengurus majelis-majelis yang mengurus pendidikan mulai dari SD sampai dari TK sampai perguruan tinggi itu ada bidangnya di Muhammadiyah.
Nah, kalau dibaca dari soal latar belakang Muhammadiyah ini, itu tidak semuanya mengenal tarjih Muhammadiyah, tidak gitu. Karena itu bukan faknya mereka. Kadang-kadang mereka berbicara eh, pura-pura tidak tahu dengan Muhammadiyah itu. Pura-pura, boleh-boleh sajalah kalian tahlilan gitu. Nah, misalnya ya. Ini satu contoh, boleh-boleh sajalah kalian tahlilan. Nggak ada masalah di Muhammadiyah itu tahlilan. Misalnya seperti itu. Nah, ucapan seperti ini kadang-kadang muncul dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Karena apa? Mereka ini dari latar belakang yang bukan Muhammadiyah. Nah, itu yang saya cermati. Latar belakang bukan Muhammadiyah. Sehingga dulu saya itu pernah bertemu salah satu ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jakarta, salah satu ya, di Jakarta. Jadi saya tidak sebutkan Jakarta mana gitu, Jakarta Utara, apa Jakarta Selatan, apa Jakarta Barat, Jakarta Timur, saya tidak nyebutkan itu. Tapi itu pernah terjadi. Jadi pernah terjadi di Muhammadiyah. Ketika saya Ustadz kan sebagai ketua majelis tarjih, mengapa Ustadz tidak menyampaikan tarjih Muhammadiyah? Lah jawabannya dia itu apa? Aneh jawabannya. Wah, tidak perlulah disampaikan. Cari masalah saja katanya. Ini sudah meninggal orangnya ya. Jadi orangnya sudah meninggal. Jadi tak perlulah saya angkat lagi itu cerita seperti itu. Tetapi yang jelas dampak sebuah perkataan itu akan mempengaruhi cara berpikir orang yang awam di Muhammadiyah. Itu bahayanya yang pertama. Yang kedua, yang kedua, yang kedua itu kalau dicermati, kalau ada orang Majelis Tarjih Muhammadiyah berbicara seperti itu, hanya akan menggambarkan ketidaktahuannya tentang Tarjih Muhammadiyah. Yang ketiga, meremehkan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah itu. Yang keempat, seolah-olah Majelis Tarjih Muhammadiyah itu tidak penting. Nah, itu. Seandainya di organisasi Muhammadiyah itu tidak ada majelis tarjih dan tidak ada majelis tabligh, itu bukan lagi Muhammadiyah namanya. Bisa saja disebut yaitu organisasi Kosgoro. Wah itu. Ya kalau sudah tidak ada majelis tarjih, majelis tabligh tidak ada, nggak ngurus agama. Sudah dibikin saja partai Muhammadiyah gitu. Itu lebih baik. Jika tidak mau menjalankan aturan Muhammadiyah dari Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh. Oh, teman saya ini namanya Ustadz Tabrani yang mantan ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Ustadz, udahlah, jangan pakai struktur Muhammadiyah saja kita berjuang sosialisasi tarjih ke seluruh Indonesia. Wah, teman saya berani memang. Karena dia mantan ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah yang beliau lulusan lulusan apa Timur Tengah juga gitu ya. Beliau ini pakar si A, anti si A maksudnya bukan pakar si A. Anti si A itu. Namanya Ustadz Tabrani Sobirin. Wah, luar biasa itu. Semangatnya beliau anti 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 Syiah Indonesia. Dia ingin duet sama saya. Oke, kalau mau duet Ustadz kata saya. Saya menghormati beliau sebagai senior saya karena juga beliau lebih tua dari saya ya. Jadi saya orang tua tapi ada orang yang lebih tua lagi dari saya. Beliau adalah ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah tahun tahun 80-an, tahun 90-an ya, tahun 90-an. Jadi beliau itu. Jadi beliau bangga bisa bersahabat dengan saya, bangga bisa berteman dengan saya. Jadi beliau bilang, yang sampai sekarang berpegang teguh kepada rambu-rambu Muhammadiyah, itu Ustadz. Gitu. Sampai begitu. Ustadz dengan sejumlah pengikutnya yang banyak, bisa diandalkan juga. Oh enggak, saya bilang enggak, saya enggak terlalu bangga diikuti banyak orang. Kalau mereka itu cuma bisa ngerecoki, enggak.
Yang penting bagi saya bisa menyampaikan ajaran Muhammadiyah tersebut gitu. Jadi itu yang saya katakan kepada beliau. Jadi beliau ini senang sekali bisa berbicara saja. Oh, bagaimana sih ini sikapnya Ustadz Zulkarnain ini tentang Tarjih Muhammadiyah? Harus jalan, saya bilang gitu. Ya udah kalau begitu kita bikin forum Tarjih Muhammadiyah. Lah kita undang pakar-pakar Muhammadiyah itu untuk berbicara Muhammadiyah, Ustadz. Yaitu antum. Antum sebagai orang Timur Tengah, lah antum lah yang harus bergerak. Kalau saya mau jadi anak buah antum saja, saya bilang gitu. Nah, ini artinya di Muhammadiyah, keinginan untuk bertarjih itu tidak semua orang bisa, ya. Tidak semua orang bisa di Muhammadiyah itu. Ada orang yang Muhammadiyah sehari-harinya masih tahlilan, ada itu. Ada orang Muhammadiyah sehari-harinya masih berkunut. Ada orang Muhammadiyah yang juga turut tawassulan, apalagi Muhammadiyah yang suka berpolitik itu banyak di Muhammadiyah. Jadi itu ya, kalau ingin tahu tentang Muhammadiyah. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya hanya ingin mengungkap yaitu benang kusut yang ada di Muhammadiyah. Nah, kalau benang kusut yang diangkat mengungkap, karena memang ada orang yang menginginkan Muhammadiyah itu tidak seperti Majelis Tarjih gitu. Jadi ada orang yang menginginkan Muhammadiyah itu tidak seperti Tarjih. Buktinya apa, Ustadz? Oh, antum lihat saja di luar. Coba siapa yang tidak mengkritisi Majelis Tarjih? Kiai Haji Marzuki Mustamar, iya kan? Bahkan ada orang Muhammadiyah Padang yang anti tarjih dan tidak tahu ngomong tarjih, kan saya sudah bilang. Kemudian ada di Jogja Set Sayyid coba pakai pakai surban itu, dia ngaku-ngaku juga tahu Muhammadiyah, padahal benar-benar mencerminkan orang yang tidak pernah belajar Muhammadiyah. Dia berbicara Muhammadiyah. Nah, Idrus Ramli ini tajam banget terhadap tarjih Muhammadiyah. Artinya memang ada orang yang tidak menginginkan. Kalau perlu majelis tarjih itu ditiadakan dari Muhammadiyah. Nah, itu keinginannya mereka. Karena terus terang saja kekuatan Muhammadiyah itu ada di majelis tarjih. Jadi kekuatan Muhammadiyah itu ada di majelis tarjih, saudara. Ya, oke ya. Jadi itu apa namanya yang perlu saya sampaikan kepada saudara tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Baik, sebentar ya, sebentar. Ada tamu.